Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsul di channel YouTube Samsul Kurniawan. Masih seputar buku. Baik teman-teman, mungkin sebagian teman-teman yang tengah menonton video ini ada yang berpikiran begini, bahwa kegiatan membaca buku itu adalah kegiatan yang sangat-sangat membosankan. Itu sah-sah saja teman-teman. Tetapi penting juga kawan-kawan ingat bahwa dengan membaca buku, banyak sekali manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Dengan membaca lebih banyak buku, jelas, teman-teman tidak hanya akan mengantungi banyak informasi, tetapi juga inspirasi. Jadi di video kali ini, saya ingin membagi tips nih ke teman-teman mengenai bagaimana agar kegiatan membaca buku yang sebelumnya teman-teman persepsikan tidak menarik, membosankan, dan sejenisnya itu bisa menjadi hobi yang menyenangkan. Setidaknya ada 6 tips. Tips yang pertama, ketika teman-teman beraktivitas, bawalah buku. Mungkin hal ini tidak akan berhasil pada mulanya. Namun, dengan selalu membawa buku, teman-teman akan terdorong untuk membacanya di waktu luang. Apalagi sebenarnya, di setiap kesempatan waktu luang itu memungkinkan teman-teman untuk membaca buku. Saya ambil contoh misalnya sebelum rapat, pada saat istirahat makan siang, atau di malam hari sebelum tidur. Ini adalah waktu-waktu yang bisa teman-teman manfaatkan untuk kegiatan membaca buku. Kemudian ada teman-teman yang beralibi bahwa kalau kita membawa buku cetak kan ribet. Kita harus memasukkannya ke dalam tas, membawanya kemana-mana. Itu membuat kegiatan kita menjadi terganggu karena buku-buku yang kita bawa. Stop berpikiran seperti itu, teman-teman. Di zaman modern seperti ini, itu bukanlah sebuah alasan yang bisa diterima. Sebab apa? Saat ini sudah ada smartphone. Smartphone memungkinkan teman-teman menyimpan buku dalam format e-book. Sehingga kemanapun teman-teman beraktivitas, teman-teman bisa tetap meluangkan waktu membaca e-book teman-teman, jika tidak ingin membawa buku cetak dalam tasnya teman-teman. Nah, jadi tips yang pertama, bawalah buku kemanapun teman-teman beraktivitas. Tips yang kedua, buatlah catatan seputar buku-buku yang ingin teman-teman baca dan yang sudah teman-teman baca, termasuk kapan akan dibaca. Daftar bacaan seputar buku yang ingin teman-teman baca dan sudah dibaca ini akan memberikan motivasi ke teman-teman untuk membaca buku. Kecuali itu, teman-teman juga perlu menentukan kapan buku-buku tersebut akan dibaca. Dengan begitu ada target yang jelas nih seputar buku yang akan teman-teman baca. Sama halnya ketika teman-teman ingin membuat janji bertemu dengan teman, atasan, atau kekasihnya teman-teman. Itu kan butuh jadwal ya. Butuh tujuan yang jelas untuk apa teman-teman bertemu dan kapan bertemu. Nah, begitu pula waktu luang membaca buku ini juga harus punya target berupa waktu luang yang teman-teman sediakan dan target buku apa yang akan teman-teman baca. Membuat jadwal ini jelas hal yang penting, sebab dengan mengatur waktu untuk bisa membaca berbagai jenis buku tadi dalam sebuah daftar, maka kegiatan luang teman-teman baca buku ini tidak akan bentrok dengan kegiatan atau pekerjaan lain yang akan teman-teman kerjakan. Jadi tips yang kedua, buatlah catatan seputar buku-buku yang ingin teman-teman baca dan yang sudah dibaca, serta kapan akan dibaca buat buku-buku yang belum teman-teman baca.
Jika teman-teman belum menentukan target tersebut, maka saran saya pula, buatlah target membaca buku di setiap harinya. Jadikan membaca buku ini sebagai kebiasaan di setiap hari, minimal membaca 15 atau 50 halaman per hari. Dan saat ini sudah menjadi hobi, teman-teman bisa meningkatkan jumlah target teman-teman tadi. Saya sendiri itu setiap hari sudah memiliki target membaca minimal 1 buku, dan 1 minggu itu saya menarget setidaknya 3 buku selesai dengan ketebalan 200 atau 300 halaman, sekitar itulah. Baik teman-teman, tips yang ketiga, jangan membaca buku yang tidak teman-teman sukai. Ketika teman-teman membaca buku yang ternyata isinya tidak menarik, maka saran saya langsung hentikan saja. Sebab apa? Buku yang tidak menarik itu akan membuat teman-teman jadi ilfil dan setengah hati ketika membacanya. Buku yang tidak menarik itu tidak hanya akan membuat teman-teman malas membacanya, tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika teman-teman terjebak pada sesat pikir yang menganggap bahwa semua buku itu sama saja. Sama dengan buku yang teman-teman asumsikan tidak menarik tadi. Sama dengan buku yang tidak teman-teman sukai tadi. Jelas sesat pikir semacam ini itu kontraproduktif dengan keinginan menumbuhkan hobi membaca teman-teman. Jelas ada buku yang memang tidak menarik atau membosankan tadi, tetapi jangan lupa dan jangan pukul rata, sebab ada juga buku yang menarik, ada pula buku-buku yang teman-teman bakal butuhkan. Nah, itu semua tergantung selera dan kebutuhan teman-teman. Jadi tips yang ketiga, jangan membaca buku yang tidak teman-teman sukai. Kemudian yang keempat, bergabunglah dengan komunitas pecinta buku. Memilih untuk bergabung dengan komunitas pecinta buku, apakah melalui Facebook, apakah melalui Telegram, apakah melalui WhatsApp, atau platform media sosial yang lain, ini adalah strategi yang tepat buat teman-teman agar teman-teman termotivasi mengupdate buku lebih banyak. Sebab apa? Bertemu dengan orang-orang yang hobinya sama dalam membaca buku, ini akan mendorong teman-teman mengupdate lebih banyak buku lagi. Dan yang paling penting adalah teman-teman tetap berada pada jalur hobi ini, hobi membaca buku. Informasi buku-buku baru akan teman-teman dapatkan melalui komunitas tersebut. Dan mungkin saja ada buku yang teman-teman ingin baca, tetapi kawan-kawan tidak punya akses terhadap buku tersebut. Nah, melalui komunitas tersebut, bisa jadi ada teman-teman lain yang menjadi anggota di komunitas tersebut yang bisa membagi akses tersebut kepada teman-teman. Jadi, tips yang keempat adalah bergabung dengan komunitas pecinta buku. Kemudian yang kelima, mengubah kebiasaan sebelum tidur yang awalnya memegang atau memainkan gadget, ini kemudian teman-teman ubah kebiasaannya menjadi membaca buku. Sebab apa? Banyak penelitian yang mengungkap mengurangi waktu di depan layar sebelum tidur ini dapat membuat tubuh teman-teman menjadi lebih rileks. Jika dikaitkan dengan hobi membaca buku tadi, jelas ini akan menumbuhkan hobi membaca buku teman-teman. Karena apa? Setiap akan tidur, teman-teman terbiasa membaca buku. Ini secara tidak langsung akan membuat teman-teman jadi hobi baca. Tetapi jauh lebih penting dari itu, hobi tersebut bermanfaat buat fisiknya teman-teman. Tadi seperti yang telah saya katakan, sudah banyak penelitian yang mengungkap ketika tidur dengan mengurangi kebiasaan memegang smartphone, itu akan membuat tubuh teman-teman jadi lebih rileks. Dan saya pribadi merasakan bahwa
dengan mengubah kebiasaan tersebut, tidak hanya tubuh saya jadi lebih rileks, tetapi tidur saya pun menjadi lebih nyenyak. Jadi yang kelima, perlu teman-teman terapkan adalah mengubah kebiasaan sebelum tidur. Dari yang sebelumnya memainkan gadget atau smartphone tadi, kemudian biasakan sebelum tidur dengan membaca buku. Tips yang keenam adalah membuat tantangan. Menantang diri sendiri adalah cara lain agar teman-teman dapat termotivasi untuk membaca lebih banyak buku. Di samping itu, membuat tantangan seperti ini juga mendorong teman-teman keluar dari zona nyaman dengan membaca beragam jenis buku yang berbeda. Mungkin dalam membuat tantangan, teman-teman perlu juga menetapkan tujuan mengapa teman-teman membuat tantangan tersebut dan apa penghargaan atau reward ketika tantangan tersebut berhasil teman-teman hadapi. Jadi, tips yang keenam dan sekaligus yang terakhir adalah membuat tantangan. Demikianlah tips dari saya seputar bagaimana agar kegiatan membaca buku yang sebelumnya teman-teman tadi persepsikan tidak menyenangkan bisa menjadi hobi yang menyenangkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya, masih seputar buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.